Fikih itu hanya akan diterima, hanya akan mau dipelajari oleh orang yang punya akal waras. Karena kalau zombie akan menolak dengan kajian fikih. Zombie itu akan menolak dengan kajian fikih. Kenapa demikian? Karena fikih perlu pemikiran yang cerdas, perlu tenaga yang dikeluarkan untuk beban pikiran otak dalam memahami hukum. Sedangkan kalau zombie cukup terjemahan Quran dan terjemahan hadis, nggak mau mikir. Maka orang yang berislam hanya modal terjemahan Quran dan terjemahan hadis, tidak mau berpikir untuk bertafakuh fiddin, itu sama dengan zombie. Walaupun seperti seorang muslim, itu katakanlah zombie, karena mereka bukan ulul albab. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahu rasuluhu a'lam bimurad wa makna. Allah akan memberikan hikmah. Hikmah itu apa? Rahasia syariat. Artinya maqasidus syariah, artinya substansi sebuah hukum. Maka seseorang banyak yang terjebak dengan terjemahan yang akhirnya tak sedikit mereka bahkan meninggalkan keimanannya walaupun hafal Quran. Karena memahami Al-Quran itu hanya sebatas terjemahan, tidak mempelajari tentang ilmu nasikh mansukh. Sama dengan Wahabi. Kenapa saya bilang sama dengan Wahabi? Wahabi seringkali terjebak dengan terjemahan. Mereka memahami contoh pada ayat ke-39 surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia tidak mendapatkan fadilah amal apapun kecuali hanya apa yang telah dilakukannya sendiri ketika hidup. Jadi tidak akan mendapat pahala amal dari orang lain yang menghadiahkan Al-Fatihah lah, bacaan Quran lah, sedekah lah. Terlebih yang sudah meninggal, menurut mereka tidak akan sampai. Ayatnya menggunakan ayat Quran. Ayat ke-39 surah An-Najm ada, tidak ada di dalam Al-Quran. Kalimatnya betul-betul wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tapi apakah substansinya, hikmahnya, maqasidus syariahnya itu atas apa yang difikirkan oleh dia yang menyatakan bahwa orang yang telah meninggal tidak dapat manfaat dari hadiah pahala bacaan Quran yang masih hidup? Apakah seperti itu? Apakah benar bacaan Quran ataupun hadiah pahala dari orang masih hidup tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal? Zikir, sholawat, doa hanya akan sampai dari siapa? Dari anak kandung yang soleh kepada orang tua kandungnya. Menurut mereka seperti itu. Maka wajar bagi mereka, jarang mereka mau ziarah kepada orang tua. Gak pernah mereka mau bacakan Al-Quran yang dihadiahkan untuk orang tuanya, apalagi sedekah. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai akal sehat. Siapa yang bilang? Rasulullah dan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tadi ayatnya, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah hanya memberikan rahasia, hikmah, syariah, hikmah ilmu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Dan siapa yang diberikan hikmah itu oleh Allah, rahasia-rahasia ilmu, rahasia syariah, maka sungguhnya dia mendapatkan anugerah yang agung. Khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mau atau yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Artinya orang yang walaupun baca terjemahan Quran, baca terjemahan hadis, tapi hanya sebatas terjemahan, tidak mau mempelajari bagaimana cabang-cabang ilmu yang lebih mendalam lagi sehingga mendapati substansi sebuah hukum yang telah dipegang sanad penjelasan ini oleh para ulama dari mulai Rasulullah SAW kepada sahabat, kepada tabiin, atau tabiin, terus berkesinambungan sehingga memahami Quran itu secara utuh, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh pikiran akal bulusnya,
tapi benar kalimatnya seperti itu, tujuannya seperti itu pula yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi harus pakai sanad ilmu. Jadi orang yang tidak mau mengambil pelajaran itu hanya orang yang tidak berakal waras. Ini kata Allah nih, kata Rasul begini, saya rujuk fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman, ya, akan muncul di akhir zaman, dan pasti sufahaul ahlami ahdathul asnani. Sufahaul ahlam, orang yang lemah akalnya, makanya nggak mau mempelajari syariat ini secara mendalam, nggak mau belajar ilmu nasikh mansukh, asbabun nuzul ayat, asbabul wurud hadis, kemudian ilmu gramatika Arabnya saja itu menentukan, ilmu nahwu, shorof, kemudian badi, bayan, ma'ani, mantik, balaghah, arud. Gak mau, kenapa? Berat, gak nguntup akalnya, berat. Aduh, harus banyak kaidah-kaidah yang dihafalkan. Cukuplah terjemahan Quran, cukuplah terjemahan hadis, cukuplah ngapalin Quran aja biar kelihatannya keren. Bagus ngapalin Quran, tapi kalau dengan hafalan Qurannya ternyata malah justru menyesatkan orang, bisa. Ini Rasulullah lanjutkan nih kalimatnya, kalimat Rasul. Sufahaul ahlam ahdathul asnan, orang yang akalnya lemah. Ahdathul asnan, yang bergigi susu. Maksudnya apa? Pemahaman agamanya masih dangkal, masih sangat muda. Memahami agamanya ini masih sangat muda pemahamannya. Yang ternyata yaqra'unal Qur'an, mereka senang membaca Al-Qur'an. Kemudian wa yaquluna min kalami khairil bariyah, dan seringkali mengutarakan kalam-kalam manusia terbaik, yakni Rasulullah SAW. Ini Quran, ini sunnah, ini Quran, ini sunnah. Gitulah gampangannya. Bela Quran, bela sunnah. Ini Quran, ini sunnah. Akan tetapi imanuhum hanajirahum, imannya hanya sebatas kerongkongan, omdo, cuma ngedalil yang hanya sampai pada lisannya saja, tenggorokan suara, pita suaranya saja. Dalil Quran dan sunnah itu hanya sebatas suara yang keluar dari pita suara, bukan dari pemahaman jiwanya. Hanya sebatas suara dari pita suara, gak ada bedanya dengan suara bedug. Yang mana bedug ataupun rebana, duf, bisa jadi itu adalah kulit bagian bokong sapi. Kan bagian bokong sapi itu seksi, tipis, jadi tidak perlu banyak menyayat bagian lemak. Jadi tipis tapi kencang. Coba lihat bokong sapi kan kencang, wah mantap. Jadi kalau pas dipukul tuh trung ya gitu loh, nyaring sekali. Maka manusia ada yang seperti itu, nyaring, ngomongnya itu mau ucapannya langsung di tengah masyarakat ataupun juga di media sosial, bawelnya minta ampun, kayak yang ia faqih aja padahal nggak ngerti. Kalau diajak dialog dengan orang yang faqih, blebeb-blebeb, ya, nggak ngerti. Ilmu shorof nggak paham, ilmu balaghah nggak ngerti, ilmu mantik nggak ngerti, ilmu nahwu nggak paham, bacanya aja belapat-belepat gitu kan. Tapi banyak orang-orang seperti ini menyombongkan diri di hadapan ulama. Banyak orang sombong seperti ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyatakan imanuhum hanajirahum, imannya hanya suara, hanya ungkapan saja. Seolah-olah dengan dia membacakan ayat Quran dan menyampaikan sunnah Rasulullah, seolah-olah dia itu orang yang sangat beriman. Seolah-olah begitulah. Padahal secara substantif tidak dikatakan benar-benar beriman. Hanya pinter ngomong,
Di dalam riwayat yang lain istilahnya bagi orang seperti ini ruwaibidah. Ruwaibidah itu as-safihu yatakallamu fi amril ammati, orang yang bodoh dan buruk perangainya. Mana buruk perangainya? Sok tahu buruk perangai. Sudah bodoh sok tahu. Sudah bodoh menyalahkan ulama, itu safih namanya. Yatakallamu fi amril ammati, yang banyak berbicara, banyak berfatwa di tengah-tengah umat, di hadapan umat. Sotoy. Nah, awas, hati-hati. Kalau orang yang sotoy seperti itu, kadang sunnah, suruh baca kitab ini, kitab hadis. Mau Syama'il Muhammadiyah, ayo. Mau Riyadhus Shalihin, ayo. Suruh baca, benar nggak bacanya? Kalau bacanya salah, lu bacanya salah aja, sok-sokan. Udah ngaji aja, begitu aja, ngaji yang benar. Ya, tuman. Sehingga kemudian yakhrujuna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati, kata Rasul. Mereka akan mudah lepas dari agama. Yakhrujuna, mereka banyak yang keluar dari agama. Kama yamruqus sahmu minar ramiyati, seperti melesatnya anak panah dari busurnya, cepat. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain, mimma akhafu alaikum rajulun qara'al qur'ana hatta idza ru'yat bahjatu alaih, salah satu yang aku khawatirkan muncul di antara kalian adalah seseorang yang bacaan Qur'annya memukau, hafalannya banyak, lagamnya, bacaannya bagus, hatta idza ru'yat bahjatu alaih, sampai-sampai memukau orang lain. Kan banyak sekarang mah, ya, yang gampang gumunan, gampang takjub hanya dengan bacaan, lagam ataupun hafalan. Banyak yang gampang takjub sekarang, gampang tertipu, jadi beragama itu cuma kulit, tidak secara substantif. Karena apa? Karena akal sehatnya ini lemah. Kita kalau diajak ngaji fikih, aduh, pengennya udah cukup terjemahan saja, lalu terjebak dengan terjemahan. Sehingga benar kata Imam Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haytami, beliau berkata, al-haditsu mudillatun, hadis itu bisa menyesatkan. Untuk siapa? Lil awami, bagi orang yang awam, jika mereka belajar secara otodidak, tidak menggunakan disiplin ilmunya yang benar. Ada perangkat ilmunya. Hadis nggak cuma terjemahan kemudian kita bisa kenyam begitu saja. Itu sama dengan jenengan makan makanan laut yang ternyata kita tidak tahu cara mengolahnya. Ada hewan laut yang halal dimakan, tapi memang namanya seperti hewan darat yang haram dimakan. Bulu babi, itu kan masuk hewan laut, kerang jenisnya lah, masuk seperti itu. Kita tidak tahu. Ataupun ikannya itu ikan yang suka jadi balon tuh, kalau didekati apa namanya, buntal, ikan buntal, kan ikan laut, ya kan, tidak hidup di dua alam, tidak, ikan laut. Halal gak ikan laut? Halal. Ikan buntal, kita tidak ngerti, tidak belajar kepada ahlinya, jangankan sampai bisa dimakan dengan rasa yang nikmat, baru menangkapnya saja sudah kelojotan. Karena apa? Karena tidak tahu ilmunya, main tangkep aja langsung, ternyata berbisa, menyengat, sengatannya itu sampai beracun dan membuat aliran darah kita terhenti, menjadi mengental. Sama dengan orang ingin dianggap wah, ya kan? Ya contoh, orang bisa makan ikan yang tidak biasa. Ya kalau kita makan biasanya ikan nila gitu kan, ikan nila, ikan mas, ikan patin, itu yang biasa-biasa. Kita mau nyombongin juga nggak keren, ngapain gitu kan. Tapi kalau kita mau makan sesuatu yang luar biasa, yang nggak biasa, ini ikan buntal dari mana, dari laut, susah gitu. Orang kan tahu ikan buntal itu pengolahannya susah, ya kan, nangkapnya aja gitu bisa
berbahaya kalau tidak tahu ilmunya. Kemudian kita masak dengan kerennya, dengan gayanya, ternyata malah beracun, mati. Sama, lebih-lebih dalam urusan agama. Faham? Ini Rasulullah nih, saya lanjutkan. Mimma akhafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Salah satu yang khawatir akan terjadi, aku khawatir akan terjadi di antara kalian adalah munculnya seseorang yang membaca Al-Quran, akan tetapi hatta idza ru'yat bahjatu alaihi, sampai membuat orang lain terkesan, namun infasakha anhu, ia tertanggal dari substansinya Al-Quran, wa nabadhahu wara'a dhahri, dan dia akan melemparkan Al-Quran ke belakang punggungnya. Maksudnya dia tidak punya adab terhadap Al-Quran. Wasa'ada jarih bisayfi, dan ia akan datang ke tetangga-tetangganya, ke saudara muslimnya, ke tetangga komplek, itu satu komplek, satu tempat kerja, ataupun satu grup di media sosial, berarti kan bertetanggaan, gitu kan, sama dengan kita satu grup di sini, satu komplek, kan bertetangga. Waromahu bisyirki, wasa'ala jarih bisayfi, dengan membawa senjata. Apa senjatanya? Waromahu bisyirki, dan ia akan melemparkan tuduhan-tuduhan syirik. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah, sudah terlihat oleh Rasulullah apa yang akan terjadi di kemudian waktu. Lantas kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki, di antara keduanya ini siapa yang lebih pantas disebut syirik? Al-murma awir rami, yang dituduh apa yang menuduh? Qala, Rasulullah menjawab, ar-rami, yang menuduh syirik, walaupun bacaan Qurannya memukau, dia lebih pantas disebut syirik. Waduh, ternyata ada hafiz Quran yang syirik karena perilakunya tadi. Maka jangan hanya kita ingin anak-anak kita itu hafal Quran, tapi kita harus lebih memiliki keinginan anak-anak kita faham Quran. Karena menghafal Al-Quran itu sunnah, bukan kewajiban, tapi memahami syariat dan mengamalkannya itu kewajiban. Dan kita yang awam gak mungkin ngerti syariat tanpa kita mengikuti ulama yang faqih. Betul tidak? Nah, selama ini kita dari kecil bisa wudhu, bisa sholat karena kita mengulik Quran dan hadis atau mengikuti pelajaran dari ulama. Jujur, ada nggak di sini yang bisa sholat dan bisa wudhu dengan baik dan benar karena dia secara otodidak mengulik Quran dan Sunnah? Ada nggak di sini? Yang hadir di sini aja, nggak usah yang lain. Nggak ada. Jujur, gitu kan? Tapi sudah sholat kan dari dulu. Banyak orang yang justru tidak tahu diri, dididik oleh para ulama di kampung halaman, pas kerja di kota kenal internet, nyalahkan ulamanya, menyalahkan guru-gurunya di kampung halaman. Yang begitu orang nggak tahu diri. Sama seperti anak yang disusui oleh ibu dan dinafkahi oleh sang ayah, kemudian dia tidak mengaku kepada orang tuanya. Sama, murid seperti itu sama kepada orang tuanya, yang diperlakukan seperti itu pula. Sudah dijawab oleh Rasulullah, karena dulu Rasulullah saja 14 abad yang lalu Rasul sudah memberitahu, mewanti-wanti kepada kita, hati-hati, seolah-olah akan muncul orang-orang yang seperti itu. Bahkan di dalam riwayat Sahih Muslim, la tahqiranna salatakum ma'as salatihim, orang seperti itu akan sangat, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid tsaqilah. Paham tidak kira-kira ini? Enggak. Tuh, jadi jangan cuma terjemahan, kita modal terjemahan kemudian nyalah-nyalahin ulama. Ini bid'ah, ini syirik. Lah, lam taukid saja nggak ngerti, nun taukid tsaqilah aja nggak ngerti, gimana bisa nyalah-nyalahin ulama? Kok merasa lebih tinggi dibandingkan ulama? Pantas gak? Pantas gak? Lam taukid gak ngerti, nun taukid tsaqilah gak ngerti,
nasikh mansuh, mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhus sunnah bis sunnah, mansukhus sunnah bil ayah. Gak paham, baru ngedenger, orang mudeng sama sekali. Kemudian menyalahkan ulama, ulama ini syirik, ulama ini zindik, ulama ini sesat, ulama ini khurafat, ulama ini syiah dan sebagainya. Berlandaskan ilmu atau cuma tuduhan? Berlandaskan ilmu atau cuma prasangka? Awas, banyak dosa karena prasangka loh. Kata Allah begitu kan? Jadi hati-hati, hati-hati. Lantas tadi bagaimana dengan ayat surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama NU itu memahami substansi itu sangat detail. Bahkan dengan redaksinya saja itu tidak hanya sebatas lafziyah. Dari redaksional saja per huruf itu menentukan kapasitas dan substansinya. Ada penentu loh. Contoh huruf waw, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Huruf pertamanya apa? Waw. Huruf pertamanya, biar nggak ngantuk, saya ajak untuk berpikir. Ini jangan lemot terus, otaknya jangan cuma berupa doktrin-doktrin. Ayo berkembang, jadilah sebagai ulul albab, jadilah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Karena ada orang hidup tapi tidak menggunakan akal sehat, zombie, ya, haus darah, hanya menyalahkan orang. Maka ulama kita memandang dan memahami dalil itu sangat komprehensif dan detail. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Huruf pertamanya apa? Waw. Huruf waw huruf apa? Huruf ataf. Huruf ataf itu huruf penyambung, huruf yang ada korelasi dengan yang lain. Maka kedudukan ayat ini berarti dipengaruhi oleh ayat yang lainnya. Karena ada huruf wawu, berarti ada korelasi, tidak bisa berdiri sendiri, betul tidak? Jadi huruf atop itu tergantung ma'tuf alaihnya. Jadi ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka ulama kita memahaminya secara utuh dalam siyaqul kalam, dalam matan yang sempurna. Siyaqul kalam itu rentetan kalimat gitu. Satu kesatuan utuh dari ayat 36 ternyata. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wallahu rasul a'lam bi muradi wa makna. Apakah engkau tidak membaca isi kandungan syariat, hukum-hukum yang Allah tetapkan yang terdapat di dalam suhufnya Nabi Musa dan suhuf Nabi Ibrahim yang senantiasa menepati janji? Apa? Manusia, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, seseorang juga tidak akan menerima hadiah pahala amal soleh orang lain. Dia hanya menerima hasil daripada ikhtiar amalnya ketika hidup. Oh, berarti ini syariat, klausul undang-undang yang berlaku untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim, bukan untuk umat Nabi Muhammad. Ngeyel. Emang umat ngeyel? Gimana? Kan ini ada di dalam Al-Qur'an. Begitu kan? Ada dalam Al-Qur'an, ada. Kalau tidak menjadi syariat umat Nabi Muhammad, harusnya tidak boleh ada di Al-Qur'an. Nah ini semakin ngeyel semakin terlihat kebodohannya. Kenapa? Tidak seluruh bagian Al-Quran adalah hukum yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Ada bagian Al-Quran yang merupakan kisah atau hikayat. Maka Allah sendiri menyatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Surah Hud ayat 120. Wallahu rasul a'lam bi muradi wa makna. Wahai Nabiku Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika, telah aku kisahkan
seluruhnya kepada engkau min amba'ir rusuli, tentang cerita-cerita para rasul terdahulu. Tuh, jadi ternyata di dalam Quran juga banyak cerita tentang nabi dan rasul yang lampau. Ada Nabi Uzair diwafatkan 100 tahun kemudian dihidupkan kembali, ya kan? Ada. Apakah ini menjadi syariat untuk umat Nabi Muhammad? Tidak. Tidak semua itu merupakan syariat yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Lantas kenapa kok cerita nabi-nabi dan rasul terdahulu diceritakan kepada Nabi Muhammad dan bahkan dimaktubkan di dalam Al-Quran? Kan ini jawabannya barusan, bro. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Yang pertama, tujuan Allah menyimpan cerita di dalam Al-Quran tentang Nabi dan Rasul terdahulu supaya meneguhkan keyakinan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah. Karena di dalam menyampaikan risalah, membawa risalah ini ujiannya sangat dahsyat, tantangannya berat. Maka diceritakanlah kejadian-kejadian Nabi dahulu pun banyak ternyata umat-umatnya menolak, umatnya membangkang, bahkan ada Nabi dan Rasul yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Nabi Soleh, ya kan, dibunuh Nabi Soleh itu oleh umatnya sendiri. Kemudian juga bahkan ujian terberat bagi seorang pendakwahnya Allah Ta'ala, pembawa risalah itu, kalau dari orang lain kuat, dari keluarga ternyata justru yang berat. Nabi Nuh, istrinya, salah satu anaknya. Nabi Lut juga istrinya, itu kan, supaya Rasulullah kuat. Karena apa? Karena ada pamannya Rasul juga ternyata yang tidak beriman, bahkan memusuhi Rasulullah. Yang padahal ketika lahirnya Rasulullah dia begitu bahagia, bahkan memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah karena kegembiraannya dengan kelahiran Rasulullah. Suwaibah budak beliannya Abu Lahab. Ketika melihat jingkrak-jingkrak, kenapa kamu Suwaibah? Itu Tuhan, ada anak laki-laki di keluarga Anda telah lahir. Oh begitu, karena kamu bahagia dengan calon penerus dari nama besar keluarga kami, kamu aku merdekakan, tapi dengan syarat. Suwaibah, apa Tuhan? Susui dulu dia, anak itu disusui. Maka ibu susu pertamanya Rasulullah adalah Suwaibah, Sayyidah Suwaibah al-Aslamiyah, bukan Halimatus Sa'diyah ibu susu pertama. Cuma Ibu Halimah itu yang paling lama, ya. Jadi ibu susunya Rasul itu bukan cuma Ibu Halimah. Dulu ketika lahirnya Rasulullah begitu bangga, tapi ketika Rasul sudah dewasa menyampaikan risalah, oh malah memusuhi, ya. Padahal meyakini Rasulullah itu jujur. Pernah ditanya oleh Rasulullah, andai aku berbicara ini kamu percaya tidak? Yakin? Percaya, karena aku sudah mengetahui engkau tidak pernah berdosa. Tapi ketika berhubungan dengan risalahnya Allah, tidak menerima, bahkan memfitnah Rasulullah. Padahal di satu sisi dia menyatakan, andai kau mengatakan ini dan itu aku percaya. Tapi di satu sisi dakwahnya Rasulullah ditentang. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu, karena akan muncul manusia-manusia seperti ini. Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kemudian apa lagi? Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, wa ja'aka fi hadhil haqq, terdapat kebenaran yang tidak bisa tertolak, tidak bisa dipungkiri. Wa mau'izatun, dan juga nasihat, wa dzikra, dan peringatan lil mu'minin, yang hanya bisa dikenyam, difahami oleh orang-orang yang beriman, yang percaya. Yang enggak percaya sudah cuma hafalnya doang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, memahami agama tidak boleh hanya ya, tidak boleh hanya, itu perlu digarisbawahi, tidak boleh hanya berlandaskan terjemahan tekstual Quran dan hadis, karena banyak orang yang ternyata salah kaprah. Ayatnya ada, hadisnya ada, tapi dia tidak ngerti ilmu nasikh mansukh, tentang am khos, amun makhsusun, tidak ngerti tentang kalimat-kalimat yang hakikiyah, tidak ngerti dengan kalimat metafora atau majaziyah, tidak mengerti.